Kalian yang dimuliakan Allah, ini ada video ya. Nanti mungkin jenengan bisa lihat di YouTube gitu. Atau mungkin saya kasih linknya juga nggak apa-apa. Ada di YouTube channel saya, Lukman Hakim Official. Ini ada juga saya upload tuntunan sholat menurut tarjih. Ini video pembelajarannya ya. Ini coba kita tonton. Nanti kita lihat bagaimana praktek sholat menurut tarjih. Dan sisi kiri, serta berniat dalam hati untuk mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Takbiratul Ihram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan. Takbir sesuai dalam HPT jilid 1 dan 3. Meskipun yang segini itu ada hadisnya, tapi sampai sekarang Majelis Tarjih belum mengambil sikap tanawu fil ibadah. Ada pluralitas atau varian pelaksanaannya. Meskipun kalau saya secara pribadi juga kadang sering gini juga. Nah, tetapi kalau kita bicara tarjih yang kayak itu, kayak madzhab Syafi'i itu. Tapi yang perlu dicatat, ketika jenengan memposisikan ibu jari nggak usah disentuhkan. Ada orang yang kan itu kan disentuhkan ke telinganya gitu. Oke ya. Berarti masih sama dengan madzhab Syafi'i. Sejajar bahu, ibu jari sejajar dengan kedua telinga dan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Hadis riwayat jamaah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Membaca surat Al-Fatihah dengan sebelumnya membaca ta'awudz tanpa dikeraskan, lalu membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki. Salah satu surat atau ayat Al-Quran. Ya ayyuhan la'allakum asyawala minas samakum. Gerakan atau intiqal dari berdiri ke ruku sambil mengangkat tangan, sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku adalah meratakan tengkuk dan punggung itu rata. Artinya tidak jengongok ke atas atau terlalu ke bawah gitu. Oke. Sejajar leher, memegang kedua lutut dengan kedua belah tangan, dan pandangan tertuju ke tempat sujud sambil berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal, bangkit atau bangun dari ruku dan berdiri lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana. Tidak disedekapkan nanti. Sebagaimana yang sudah kita kaji. Walakal hamdu. Sujud pertama. Bertakbirlah tanpa mengangkat tangan menuju gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut lebih dahulu, lalu kedua tangan. Coba diperhatikan, ini lututnya dulu, bukan tangannya tadi, bukan tangannya dulu. Sebagaimana yang sudah kita kaji tadi.
Nah, Allahu Akbar. Kemudian letakkan wajah, dahi dan hidung. Mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan saat sujud didasarkan pada hadis dari Wa'il bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Dawud. Saat sujud, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga, sedangkan wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan. Kedua kaki ditegakkan di mana pilih dua tata cara. Kalau ini tidak direnggangkan ya, boleh juga kok tidak direnggangkan ya, boleh juga ditempelkan. Itu tergantung kenyamanan. jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kedua siku tangan diangkat dari lantai dan yang penting ya, jangan sampai sikunya ini ditempelkan di lantai. Biasanya banyak orang yang melakukan sholat seperti itu juga. Nah, itu. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Menggangkan keduanya dari ketiak dan lambungnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan supaya bersikap proporsional pada saat sujud. Tidak boleh berlebih-lebihan dengan memanjangkan sujud. Saat sujud, bacalah doa. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujian kepadamu ya Allah, ampunilah hamba. Duduk di antara dua sujud sambil mengucap takbir Allahu Akbar. Adapun tata caranya adalah dengan cara iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud kedua. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gerakan serta bacaannya sama seperti saat sujud pertama. Setelah selesainya sujud kedua ini, maka berarti selesailah sudah rakaat pertama. Berdiri rakaat kedua dengan cara duduk iftirash, lalu beranjak untuk berdiri sambil kedua tangan diletakkan ke lantai, kemudian berdiri sempurna sambil mengucapkan takbir. Nah, ini apa tadi? Duduk istirahat, yaitu yang kita lakukan di rakaat ganjil pertama dan ketiga. Tadi duduk dulu, jangan langsung dari sujud langsung naik ke atas tanpa duduk gitu. Banyak orang yang sholatnya seperti itu. Kalau tadi ini pakai tangan kemudian baru ditempelkan di di paha ya. Beda dengan sujud tadi. Kalau sujud tadi kan diawali dengan lutut. Kalau bangkit dari sujud itu tangan. Akbar. Rakaat kedua. Cara dan sikap pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Hanya ada perbedaan, yaitu dalam rakaat kedua, tangan tidak diangkat seperti pada rakaat pertama. Takbiratul ihram, cukup membaca takbir dan langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud dibaca juga di rakaat yang kedua, karena dalam pandangan Muhammadiyah ta'awud atau isti'adzah itu setiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cepatkan. Ana qaum magfirli. Allah. Bentangan kaki kiri dengan menjan di atas kedua paha sehingga yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firosh atau alas. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sehingga ujung-ujung jari rata dengan ujung-ujung kedua lutut. Sedangkan jari-jari tangan kanan dikepalkan kecuali jari telunjuk yang diacungkan. Bila sholat yang kita laksanakan adalah sholat subuh 2 rakaat, maka duduk tahiyat awal menjadi duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Namun bila sholat yang kita laksanakan lebih dari 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka gerakan duduk tahiyat awal dilanjutkan dengan gerakan rakaat selanjutnya. Berdiri rakaat ketiga, kemudian membaca kaki kanan menghadap kiblat, kemudian membaca tasyahud seperti pada tasyahud awal, kemudian diteruskan dengan doa. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memalingkan muka ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam lagi dengan memalingkan muka ke kiri hingga terlihat pipi kiri. Kalau yang video ini lengkap, boleh juga tidak lengkap. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Keduanya apa? Boleh dilakukan. Ya, mungkin ini teori dan praktek sholat dengan melihat video tadi. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Karim untuk memberikan kesempatan kepada audien untuk